Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Tada Today TV yang dirahmati Allah, rahmat yang amat luar biasa bagi kita umat Islam di bulan Ramadan ini dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, puasa ini sering kita lakukan setiap tahun, terutama puasa Ramadan. Bahkan ada di antara kita yang mendawamkan puasa sunnah lainnya, seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, kemudian puasa Syawal, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Sebagaimana definisi puasa, bahwa puasa ini menahan diri dari segala perkara, makan, minum, atau perkara lain yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan waktu maghrib. Kebahagiaan orang berpuasa, terutama pada saat berbuka. Sering kali kita dengar dengan istilah membatalkan. Istilah yang keliru, biasa tetapi keliru, pelafatannya, penyampaiannya. Karena dengan kita membatalkan sama dengan kita tidak melakukan puasa. Tapi yang dimaksud dalam hal ini adalah membuka puasa kita yang seharian kita tidak makan minum, seharian kita menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, menjadi boleh dibuka. Maka sebaik-baiknya berbuka adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Ketika maghrib tiba, maka segerakanlah kita berbuka puasa. Karena menyegerakan berbuka puasa ini juga merupakan bagian dari sunnah. Semakin banyak sunnah yang kita lakukan, tentu akan semakin banyak kebaikan-kebaikan, akan semakin banyak pahala-pahala yang kita peroleh, termasuk sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan pada saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Begitu juga pada saat sahur. Banyak orang atau bahkan kita melaksanakan makan sahur ya sesuai dengan yang kita inginkan atau biasa kita lakukan. Pada prinsipnya boleh saja, sah saja, karena sahur ini juga termasuk perkara sunnah. Tetapi sekalipun itu perkara sunnah, bukan berarti tidak ada kebaikan atau keutamaan. Pasti ada kebaikan dan keutamaan dalam perkara-perkara sunnah, termasuk menyegerakan puasa dan mengakhirkan sahur. Makan sahurnya sudah sunnah, mengakhirkan
waktu sahur menjelang fajar itu juga perkara sunnah. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, an Abi Dzar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalul ummati bi khairi ma ajjalul iftar wa akharus suhur. Dari Abu Dzar yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, umatku masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Jadi menyegerakan dan mengakhirkan makan sahur ini ya dilakukan oleh Rasulullah. Nah, lantas kapan waktu yang tepat untuk makan sahur? Ada kalanya orang takut tidak bangun malam ba'da tarawih sudah sahur. Pada prinsipnya boleh. Karena makan sahur itu juga sudah sunnah. Tapi mengakhirkan waktu makan sahur juga sunnah. Nah, agar kita mendapatkan sunnah yang berlimpah, maka sebaiknya kita juga makan sahur di waktu menjelang akhir sebelum fajar. Dalam tradisi kita itu ditandai dengan waktu imsak, jeda waktu antara benang putih dan benang hitam, terbitnya fajar, supaya orang tidak kebablasan melampaui waktu subuh. Maka akan lebih baik kalau misalnya pada waktu imsak itu sudah menghentikan, ya walaupun masih boleh sampai dengan fajar, ditandai dengan adzan subuh. Idealnya kapan? Ya, supaya kita makan dengan tenang, menikmati, cukup untuk makan, cukup untuk istirahat sejenak, kemudian minum, cukup untuk istirahat sejenak, kemudian mempersiapkan sholat subuh. Kalau misalnya subuhnya jam 4.16 seperti saat ini, waktu imsaknya jam 4.09 waktu Indonesia Barat, ya paling tidak sahur itu sudah bisa dilakukan 30 menit sebelum waktu imsak atau 30 menit sebelum waktu subuh. Nah, supaya kita mendapatkan hikmah sunnah dari makan sahur yang kita lakukan. Di samping supaya kita lebih kuat ya, karena kita makan di akhir, maka kemudian waktu untuk menahan diri dari lapar dan dahaga sampai dengan maghrib ini tidak terlalu berat. Jadi ada hikmah tersendiri yang kita dapatkan dengan mengakhirkan waktu makan sahur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.